Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mencoba belajar bagaimana melakukan simulasi thermal, khususnya terkait penerimaan panas radiasi matahari ke suatu bangunan. Dalam hal ini kita membuat model sederhana yang nanti akan disimulasikan dengan software Ecotech. Baik, jadi yang perlu disiapkan yang pertama adalah model 3 dimensi. Kita bisa siapkan model ini dengan SketchUp ya, menggunakan SketchUp. Kemudian aplikasi yang akan digunakan nanti ketika simulasi adalah Ecotech, Autodesk Ecotech Analysis tahun 2011. Ini nanti model yang kita buat di SketchUp tadi di import di aplikasi Ecotech, kemudian nanti kita simulasi penerimaan radiasi matahari, penerimaan panas radiasi matahari. Langkah yang pertama dari model di SketchUp ini, kita setelah membuat model yang cukup sederhana dan simpel seperti ini, lalu kita ekspor ke dalam model 3 dimensi. Kita tempatkan di folder yang sudah disiapkan ya. Terus dikasih judul, kemudian tipe file yang diekspor ini adalah AutoCAD DXF ya. Kodenya DXF. Kemudian di bagian option kita pilih AutoCAD 2010 versi AutoCAD-nya. Kemudian checklist ekspornya ini hanya 2 yang dicentang ya, yaitu face dan edge. Yang lain tidak dicentang. Setelah itu kemudian ekspor. Oke, setelah itu kita buka aplikasi Ecotech, kemudian di sini kita import 3D CAD yang tadi, choose file, kemudian pilih file yang tadi sudah kita buat, open. Kemudian di bagian scale object ya, di sini skalanya dibuat yang meter milimeter ini, dipilih yang ini. Kemudian di bagian sini auto merge triangle-nya dihilangkan centangnya, kemudian open as new. Oke, jadi model tadi di dalam SketchUp ketika diimport akan seperti ini ya. Terkadang memang masih terlihat garis-garis diagonal dalam setiap bidang modelnya. Ini tidak masalah. Jadi model di sini nanti hanya menjadi dasaran bidang baru yang akan kita simulasikan gitu. Baik, langkah berikutnya setelah dasaran model ini ada di Ecotech, kita membuat layer ya. Di bagian zone management sebelah kanan ini diklik ya, create new zone. Di sini dikasih nama saja simulasi. Baik, ini layer-layer yang ada sebelumnya dibiarkan saja. Kemudian layer yang akan kita buat model bidangnya adalah yang di layer simulasi. Kemudian di sini ada logo thermal, ini diklik ya, sehingga nanti kode T ini akan muncul begitu. Kemudian agar nanti memudahkan kita mengetahui bidang baru yang kita buat, warnanya dibuat yang sedikit berbeda ya, misal warna merah. Dan oke. Nah, langkah berikutnya kita membuat bidang-bidang baru di setiap sisi model ini ya, semuanya. Jadi nanti yang akan disimulasikan adalah bidang-bidang baru yang akan kita buat
kita bisa membuat menggunakan perintah line. Kita contohkan satu di bidang yang pertama. Tinggal diklik saja di setiap ujung bidang ini. Kalau sudah bertemu di titik awal akan ada warning seperti ini, tinggal diklik yes saja. Oke, ini bidang baru ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat segmen-segmen di dalam bidang ini agar nanti terlihat area simulasinya itu lebih detail ya. Kalau ini kan hanya satu segmen, kita membuat menjadi segmen-segmen yang lebih kecil agar nanti perhitungan simulasinya lebih detail. Caranya adalah di bagian modify, kemudian surface subdivision, kemudian rectangular tiles, ini diklik. Kemudian ini biasanya tidak perlu diotak-atik ya. Bagian subdivision size-nya ini 1000, artinya 1 meter ya. Nanti segmennya setiap 1 meter. Kemudian operational settingnya dibuat seperti yang terlihat ya, dicentang di bagian poin-poin yang seperti yang terlihat di layar. Kemudian oke. Nah, kadangkala tidak selalu berhasil ya, jadi segmen-segmennya ini akan keluar dari bidang begitu, karena biasanya ada kesalahan teknis dari softwarenya. Ini sering kali terjadi, jadi kalau seperti ini hasilnya di delete lalu kita coba ulang lagi. Biasanya kalau diulang sekali bisa langsung beres ya. Kita ulang lagi, membuat layer lagi ya, layer simulasi, dan oke. Dan ini thermalnya, kode thermal, lalu warnanya dibuat yang beda, merah. Kemudian kita langsung buat dengan line ya, diulangi cara yang tadi. Kemudian langsung modify surface subdivision, rectangular tile, kemudian masih sama settingannya, di oke saja. Nah, ini segmennya sudah terbentuk ya, sudah banyak, jadi nanti simulasinya bisa menghitung dari setiap segmen ini bagaimana hasilnya, lebih detail gitu. Kemudian berikutnya adalah kita menentukan arah bidang yang akan disimulasi itu keluar atau ke dalam. Karena kita mau melihat respon radiasi matahari dari luar, artinya bidang yang akan disimulasi ini orientasinya keluar bukan ke dalam ya. Untuk melihatnya kita tekan tombol Ctrl dan F9 ya, Ctrl plus F9 ditekan bersamaan. Teman-teman bisa lihat arah bidangnya ini orientasinya masih ke dalam. Kita menghendakinya kan keluar. Untuk merubah menjadi arah berlawanan atau arah keluar, ditekan Ctrl sambil pencet tombol R ya, Ctrl R begitu. Nah, sehingga nanti arah panahnya menjadi ke arah keluar begitu. Untuk menghilangkan tampilan panah-panah ini lagi agar tidak terlalu mengganggu, pencet F9 lagi ya. Cukup F9, tidak perlu pakai kontrol. Nah, cara ini dilakukan pada semua sisi bangunan ya. Tiap sisi dibuat cara yang sama. Kita buat saja. Nah, untuk menghindari error pada aplikasi ini, kalau memungkinkan ketika bidangnya itu tidak kotak, kita usahakan membuat bidangnya itu kotak dulu begitu ya. Misalnya kan ini letter L ya, fasad depannya, kita buat
persegi panjang 1 dan persegi panjang 2. Kita buat persegi panjang satunya dulu, dibuat seperti ini saja. Oke, seperti ini ya. Kemudian tadi dibuat surface subdivisionnya. Oke, kemudian dicek arah orientasinya masih ke arah dalam ya, dibuat arah luar gitu, kemudian dihilangkan. Kemudian tadi karena masih letter L, kita buat kotak lagi satu yang ke samping seperti ini. Karena kalau langsung dibuat letter L terkadang terjadi error begitu ya di Ecotag-nya. Ini diselesaikan dulu semuanya. Ctrl F9, lalu ini panahnya masih ke arah dalam, kita pencet Ctrl R. Oke. Baik, ini kemudian diselesaikan di seluruh bidangnya ya. Oke, ini diselesaikan dulu teman-teman, sehingga nanti proses simulasinya baru bisa berjalan. Jadi memang semakin banyak bidang model 3 dimensinya memang membuat segmen-segmen ini akan semakin lama ya. Itu kenapa kita membuat objek ini seminimal yang kita bisa gitu. Oke, pastikan arah panahnya keluar semua. Terkadang di bidang-bidang tertentu arah panahnya sudah otomatis ke arah keluar, jadi tidak perlu dirubah.
Oke, tinggal sedikit lagi ya. Ini masih ada bidang yang belum diselesaikan. Oke, kurang satu lagi ya atas ini ya. Oke, ini bidang ini sudah terlingkupi segmen semuanya. Yang terakhir sebelum kita melakukan simulasi, kita bisa menambahkan satu bidang lagi untuk alasnya ya. Di alas ini nanti juga akan memperlihatkan penerimaan panas radiasi mataharinya begitu. Oke, ini pakai plane saja agar cepat. Kita bisa membuat dari sini misalnya. Escape. Kemudian sama ya dengan surface subdivision per 1 meter saja. Oke, ini masih gagal ya karena masih ada yang di luar bidang. Kita delete, terus kita ulang sedikit.
kita pakai line biasa saja ya. Tidak usah pakai rectangle. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian dicek arah panahnya. Oke, sudah semuanya, sudah ke atas. Di seluruh bidang ini arah panahnya, arah orientasi termalnya ini ke arah keluar semua ya. Sehingga kita setelah ini siap untuk melakukan proses simulasi. Baik, untuk melakukan simulasi yang pertama adalah kita mengatur data iklim dulu ya, yang menjadi acuan lokasi, kemudian data posisi matahari, cuaca ya, temperatur dan lain-lain. Kita bisa mengambil data iklim yang sudah kita simpan. Di bagian defaultnya sebenarnya sudah ada juga ya dari berbagai negara. Kalau kita memiliki data iklim yang ada di Indonesia ya, nah ini juga bisa digunakan begitu menjadi acuan. Data iklim ini file tipenya WEA ya, bisa kita open begitu. Climate change ya, climate data successfully loaded, jadi di yes saja. Ini sudah menggunakan iklim yang tadi kita pilih gitu. Dan langkah simulasinya adalah di bagian calculate ya, kemudian solar access analysis. Kita mau mensimulasikan penerimaan radiasi, akses radiasi matahari dari bangunan ini bagaimana begitu. Solar access analysis. Di sini ada beberapa step simulasi yang harus kita setting. Ada 8 step ya. Kita urut dari step yang pertama. What do you want to calculate? Ini sudah betul yang incident solar radiation, jadi tinggal di next saja. Step kedua, over what period to calculate. Ini yang for specific period. Jadi kita mensimulasikan pada periode waktu tertentu. Kemudian step ketiga, what dates and times do you wish to use? Jadi di sini ada data range waktu begitu ya. Kita bisa mengatur periode simulasinya berapa lama. Pada umumnya ini kita atur sepanjang tahun ya, untuk melihat selama 1 tahun ini bagaimana hasil keseluruhannya. Kemudian di next, which period best value should be stored. Jadi yang ini pilihannya adalah yang cumulative values. Kemudian kita next saja. What should values be calculate for? Nah, ini akan mensimulasikan apa yang ada di model ini. Jadi kita membuat layer dengan kode T atau thermal ini untuk menspesifikkan model yang akan disimulasi. Di sini ada ya, only use object on thermal zone. Jadi hanya objek yang kodenya T tadi ya, atau thermal zone itu yang akan disimulasi. Bidang-bidang lain seperti dasaran yang kita buat di SketchUp tadi tidak akan ikut disimulasi. Makanya di sini di bagian checklist only use object on thermal zone kita centang ya, kita centang. Yang next, how to calculate object overshadowing. Ini yang tengah ya, perform detailed shading calculation, yang dipilih yang ini. Lalu next, what level of shading accuracy is required. Jadi ini terkait dengan akurasi simulasi. Ini kita pilih yang low saja. Kemudian di bagian use fast calculation method itu dicentang. Setelah itu next. Nah ini step 8 ini semacam resume saja ya, settingan yang sudah kita atur tadi. Setelah itu kita oke.
Nah, begitu klik OK, ini simulasi sudah berjalan ya, ditandai dengan proses yang terlihat di bagian bawah tampilan Ecotech. Ini bisa terlihat prosentasenya terus bergerak ya. Semakin model kita semakin rumit, maka proses simulasinya juga semakin lama begitu. Oke, nah ini ditunggu saja ya. Dalam analisa model suatu bangunan terkait radiasi thermal ini bisa berguna ketika digunakan sebagai proses perancangan ya, desain bangunan begitu. Di bagian awal penjelasan konsep misalnya akan menjelaskan konsep respon gubahan massa bangunan terhadap iklim begitu. Simulasi ini ya, hasil simulasi ini bisa menjadi salah satu data yang cukup akurat untuk menjelaskan kemampuan desain bangunan ini dalam merespon panas radiasi begitu. Bagian mana saja sisi bangunan yang panas, bagian mana saja sisi bangunan yang tidak panas ya. Tidak panas biasanya mendapatkan area pembayangan yang cukup begitu, baik area pembayangan dari elemen desain bangunan itu sendiri misalnya, atau pembayangan dari elemen di luar bangunan seperti bangunan sekitar, pepohonan sekitar, dan berbagai elemen di luar bangunan lainnya ya, yang bisa memberikan daerah bayangan kepada bangunan ini. Ini akan berpengaruh terhadap hasil simulasi penerimaan panas ya, panas radiasi matahari begitu. Ini masih 40%, kita tunggu saja. Sembari menunggu ada semacam tips ya, bagaimana agar model yang kita simulasikan itu tidak terlalu rumit dan membuat simulasinya jadi lama begitu. Jadi ketika kita memiliki desain suatu bangunan atau model 3D ya, suatu bangunan, kita harus bisa mensimplifikasi ya, membuat model yang rumit itu menjadi sederhana. Semakin sederhana bangunan akan semakin memudahkan proses simulasi ya. Bidang-bidang yang akan dibuat nanti akan lebih sedikit tanpa mengurangi makna dari desain yang kita miliki begitu. Jadi detail-detail seperti struktur kolom balok yang keluar ya misalnya ada begitu, itu bisa diabaikan ya, dibuat rata saja. Kemudian dinding-dinding yang misalnya ada dekorasinya begitu, itu juga dihilangkan ya, diasumsikan rata begitu. Dan detail-detail lain ya, yang sekiranya tidak terlalu memberikan pengaruh besar secara thermal terhadap fasad bangunan, itu bisa diabaikan begitu. Lekukan-lekukan kecil begitu. Itu untuk memberikan model kita ini menjadi lebih simpel begitu. Tetapi hal-hal lain ya, elemen-elemen arsitektural yang sifatnya memberikan pembayangan seperti kanopi, shading vertikal, shading horizontal,
ritisan atap yang cukup lebar, balkon. Nah itu bisa mungkin dibuat modelnya di ekotek juga ya, karena itu nanti berpengaruh ke penerimaan panas fasad bangunan gitu. Jadi itu memang pintar-pintar kita dalam mensimplifikasi model 3D-nya. Oke, ini sudah selesai proses simulasinya, langsung terlihat ya gradasi-gradasi warna ini yang menggambarkan tingkat panas ya yang diterima dari yang paling besar sampai yang paling kecil begitu. Agar gambarnya lebih jelas, teman-teman nanti bisa di bagian visualize ya, tetapi sebelum masuk di situ kita nanti di bagian layer zone management ini disembunyikan saja layer-layer yang selain thermal ya. Kalau thermal ini kan yang hasil ini yang ada gradasi warnanya, yang selain itu di off saja. Ini ada logo matahari, diklik off. Jadi yang nyala hanya layer thermalnya saja. Kemudian di bagian visualize klik gitu. Nah teman-teman bisa melihat ya hasilnya akan seperti itu. Tadi kalau layernya ini tidak disembunyikan akan double ya seperti ini. Kita hanya ingin memperlihatkan bidang yang baru yang tadi kita buat ya, yang masuk zona thermal gitu. Makanya ini disembunyikan. Seperti ini teman-teman bisa dilihat ya dari berbagai sisi, terlihat mana fasad yang sedikit menerima panas, mana yang banyak gitu. Oke, kita bisa lihat ya, ini misalnya sisi selatan bangunan. Dari SketchUp tadi sudah kelihatan kalau orientasi fasad ini menghadap selatan, ini yang utara begitu, yang barat ini ya relatif warnanya merah berarti panas, cukup banyak panas yang masuk ya, terutama pada siang sampai sore hari. Begitu pula yang arah timur ya, arah timur tidak sepanas arah barat begitu. Kemudian beberapa detail ya, misalnya bidang-bidang yang ada di sisi timur yang masuk legokan ini ya, masuk ke belakang begitu ya, dinding yang menjorok ke belakang ini cenderung lebih biru ya, lebih dingin karena dia mendapatkan pembayangan begitu. Begitu pula bagian fasad yang bawah sini warnanya biru ya, berarti sedikit menerima panas karena dia mendapatkan daerah bayangan dari atasnya gitu ya, dari elemen bangunan ini sendiri begitu. Baik, begitu teman-teman sekalian, simulasi radiasi matahari ya menggunakan software Ekotek. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami, bisa dipraktekkan ke dalam desain bangunan masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.